Oktober akan jadi politisi. Kalau Bang Raul gimana? Setuju nggak sih sebenarnya dari awal ngedukung nggak Ya, untuk terjun dalam politik? sebetulnya Raul lebih seneng ngobrol politik ketimbang dunia keartisan yang memang secara latar belakang dia nggak tahu karena memang di Timor sendiri dia ada partai dan juga memang senang dan juga menjadi teman diskusi dalam berpolitik. Jadi malah dia mendorong untuk Sangat, masuk ke politik. sangat. Kalau Kang Farhan gimana? Keluarga? Oh, harus dukung dulu. Saya nggak mungkin mau terjun kalau Ya. nggak didukung sama keluarga. Karena masuk ke politik itu kan wuh gitu ya, roller coaster banget ya. Kalau nggak didukung keluarga sih berat, apalagi kita ngabisin tabungan buat kampanye. Om Farhan juga pernah sama orang tuanya nggak disetujui waktu itu ya kalau nggak salah Iya, ya. tahun 2009, 2014 orang tua saya nggak ngasih. Yang buat sekarang ngasih apa? Mereka melihat bahwa saya sudah siap. Buat mereka kelihatannya Farhan udah siap, udah selesai dengan dirinya sendiri, sudah cukup dewasa, ayo masuk gitu. Kalau Esti? Esti single, masih muda lagi, tapi ya nanti tanggung jawabnya justru jadi lebih besar gitu. Enggak? Tentunya saya berada di sini juga dengan dukungan orang tua yang sangat luar biasa begitu. Bapak saya, ibu saya yang selalu mendukung saya dengan apapun yang saya ingin lakukan, mulai dengan education dan juga aktivis gitu ya. Saya mempunyai NGO dengan adik saya dan juga tentunya sekarang di dunia politik. Namun as a woman gitu, sebagai wanita sangat penting di mana kita mempunyai work life balance ya. Jadi tentunya kita giat dan bisa bekerja full demi rakyat dan untuk rakyat. Kita menyuarakan aspirasi mereka dan juga ingat dengan social life dan kehidupan pribadi juga menurut saya sangat penting karena hubungan-hubungan seperti itulah yang bisa menjadi support system yang luar biasa di mana mereka lah yang mendorong kita untuk bisa maju begitu. Kalau Esti kapan berkeluarga kita? Mohon doanya Mas. Udah ada calonnya. Belum juga. Siap. Masuk, PK! Hashtag kode kayaknya itu. Hashtag kode. Ya, Mampu lah, saya mampu kok. Terakhir dari Panji. Iya, ini kita mau berkaca dari pengalaman teman-teman kemarin kampanye legislatif. Ya. Saya pengen tahu pendapatnya kampanye legislatif di saat yang bersamaan dengan kampanye presiden. Dan ketika nanti diskusinya tiba dan saya yakin akan tiba diskusinya. Bahwa mungkin akan berubah lagi nih pemilu kita, tidak lagi pemilu serempak. Anda akan ada di posisi yang setuju kemarin biar sekali aja nggak usah berulang. Atau kayaknya masih nggak apa-apa deh gue merasakan keuntungan dari situ. Diskusi itu akan terjadi saya yakin. Saya cuma pengen tahu posisi teman-teman. Kalau saya mungkin dengan adanya tragedi kemarin bahwa ada 600 petugas KPU yang harus menjadi korban menjadi pahlawan demokrasi. Saya harapkan memang harus dipisah karena juga biar lebih fokus ya. Agreed. Karena kalau saya mungkin mendapatkan efek positif karena saya juga mengkampanyekan Pak Jokowi, tapi di samping itu juga jadi tidak terlalu fokus karena memang sebaiknya saya tinggal di dekat TPS dan mereka memang sampai jam 12, jam 1 itu masih terus kerja. Saya lihat dan mereka merasa tertekan sekali dengan kondisi yang memang letih gitu. Jadi lebih baik sih dipisah. Esti gitu. juga terasa seperti itu. Saya sependapat sih sama dengan Mbak Krisdayanti ya. Kalau bisa kita pisah saja karena kalau Ya Allah. fakta Belum juga jadian. Sensi loh dengernya. fakta di lapangan Dan bahasanya adalah kita masyarakat pisah itu aja. sangat bingung ya dengan adanya 5 kertas suara begitu. Maka faktor sosialisasi tentunya akan lebih gampang ketika dipisah dan juga mengurangi korban-korban yang tadi juga disebut sebagai pahlawan demokrasi Demokrasi. Indonesia. I really like how she put it in that way gitu ya. Maka sebaiknya kita pisah. Namun memang efek positif dari karena kalau Golkar mengusung Pak Jokowi ya begitu dan efek positif dari situ memang kebawa ke dapil. Namun menurut saya lebih baik kita pisah saja. Ya. Nah Kang Farhan, nanti Pak Jokowi udah nggak running lagi 2024. Ya saya gantiin lah. Jadi kalau saya punya alasan berbeda kenapa kita mesti pisah. Satu, untuk tujuan demokrasi juga agar ada check and balance gitu loh. Tahun 2019 kita pilih presidennya Jokowi, maka 2 tahun kemudian atau mungkin berapa bulan kemudian gitu, masyarakat diberi kesempatan untuk memilih barangkali wakilnya adalah yang lebih oposan atau gimana gitu. Itu for the sake of demokrasi gitu. Ya.
Nah, bahwa kemudian secara teknis menimbulkan banyak korban itu juga kita sangat prihatin, kita tidak Iya. mau itu terulang lagi. Iya. Tapi serempak ini memang memberikan sebuah tantangan secara komunikasi. Kita mesti memberi edukasi pada masyarakat, kenapa mesti ada 5, warnanya beda-beda, saya ada di kertas berapa, warna apa, nomor urut berapa gitu. Tapi untungnya teman-teman cukup kreatif sehingga khusus untuk saya tuh kita keluar yang namanya jargon Neng Maji. Words. Kertas koneng, partai nomor 5, caleg nomor hiji. Saya sedikit aja, Oke. sedikit ya. Cuman mau bilang bahwa keputusan kemarin bisa jadi kompak itu adalah pertarungan yang terjadi di kantor Bapak dan Ibu sekalian. Dan moga-moga kita ingat kenapa pertarungan itu terjadi, kenapa itu dipilih, dan moga-moga mikirnya agak masa depan juga aja biar nggak Amin, terjadi lagi. terima kasih. Pak. Terima kasih Mas Panji. Kita Terima dengarkan kasih, Pak Panji. epilog dari Kang Maman Suherman. Bukan bukti, mereka pasti butuh apa yang dipuisikan W.S. Rendra. Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata dan tidak hianat pada amanat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada wakil rakyat kita. Kita akan kembali minggu depan di waktu yang sama. Yuk, kita foto yuk. Metro TV, knowledge to elevate.